Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa. Mohon maaf untuk perkuliahan minggu ini kita lakukan secara daring ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang manajemen anjak piutang ya. Mungkin bagi beberapa adik-adik mahasiswa semua, anjak piutang ini belum terlalu familiar. Nah, namun mungkin saya bisa mau memberikan analogi yang lebih sederhana. Mungkin adik-adik mahasiswa semua tahu ya tentang perusahaan penagihan. Nah, itu atau perusahaan yang mengalihkan hutangnya kepada perusahaan lain. Nanti perusahaan lain tersebutlah yang menagihkan. Nah, itu namanya perusahaan anjak. Dia fungsinya perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan anjak piutangnya. Jadi dia yang membeli hutang dari satu perusahaan atau dari kliennya. Nanti untuk penjelasan lebih jelasnya, saya coba jelaskan ya. Oke, kita lihat dulu pengertian anjak piutang. Jadi misalnya di sini saya kasih analogi yang sederhana, yang misalnya ada satu perusahaan X ya, dia melakukan transaksi jual beli ya, lalu kemudian dia kesulitan nih dalam menagih pembayaran dari nasabahnya, nah ya, atau dari pelanggannya. Nah akhirnya apa? Karena dia sudah tidak bisa menghandle, akhirnya dialihkanlah hutangnya kan piutangnya terlalu banyak kan, sementara dia sudah perlu dana. Nah akhirnya dia bisa menggunakan jasa anjak piutang. Ya jadi ada perusahaan nanti yang mau membeli hutangnya tersebut, tapi mungkin tidak dengan jumlah yang sama ya, mungkin dinilai berapa persennya ya, tidak 100%. Nah, nanti perusahaan anjak piutang itulah yang akan menagihkan ke pelanggannya tersebut ya. Jadi teman-teman semua kalau kita sering dengar ya berita yang suka menagih ya ke rumah. Nah, itu terkadang bukan dari instansi langsungnya, jadi bisa saja itu sudah dialihkan hutangnya ke perusahaan anjak piutang. Jadi belum tentu itu perusahaan asalnya di mana dia punya hutang yang ditagih tersebut. Bisa saja yang menagih tersebut adalah perusahaan anjak piutang atau sudah dialihkan ke pihak ketiga ya. Oke, anjak piutang itu apa? Anjak piutang itu suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa pembiayaan ya, bisa jasa pembiayaan, jasa pembukuan, jasa penagihan. Ini mungkin yang sering kita dengar ya, jasa penagihan ya. Tujuannya apa ya? Dia untuk istilahnya menurunkan ya, bisa membantu klien menurunkan resiko kreditnya. Ya. Kegiatan anjak piutang di sini apa saja? Yaitu pembelian atau pengalihan piutang. Nah, ya jadi bisa saja umpamanya saya punya piutang nih. Jadi saya umpamanya saya punya transaksi ya, transaksi jual beli kepada pihak pihak A, ada transaksi kepada pihak B, tapi pihak B ini tidak bayar-bayar juga. Nah, saya menagihnya sudah kewalahan ya, sudah tidak bisa. Akhirnya saya menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan C untuk menagihkan. Bisa seperti itu, atau perusahaan C yang mengambil alih piutang dari perusahaan B. Jadi ya sudah, dibelilah piutang saya tersebut ya, umpamanya saya punya piutang 100 juta, dibeli mungkin 70 juta ya. Biasanya perusahaan anjak piutang kemungkinan tidak mau membayar full. Nah, setelah itu barulah perusahaan anjak piutang itu berusaha untuk menagih ke pihak B tadi ya, yang memang punya hutang kepada saya ya. Seperti itu contohnya. Oke, pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan anjak piutang siapa saja? Ya, pertama, perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa perusahaan anjak piutang itu sendiri ya. Nah, lalu klien itu yang menggunakan jasanya. Nah, nasabah ini pihak yang akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang ini. Nah, ya jadi klien ini ya dia nasabahnya dari nasabah ini ialah ya nasabahnya dari pihak klien atau pihak yang mengadakan kerjasama dengan pihak klien. Oke, manfaat anjak piutang apa, teman-teman? Ya, di sini perusahaan juga terbantu ya. Nah, misalnya perusahaannya sedang melakukan ekspansi, pemasaran, ya perusahaan anjak piutang dapat memberikan informasi tentang keadaan pasar, ya.
Atau perusahaan yang baru berkembang nih, tapi bagian kreditnya di bagian penagihannya tuh nggak bisa mengimbangi ekspansi perusahaannya. Jadi kalau perusahaan lagi, apalagi perusahaan baru, ya itu kan dia perlu banyak sekali dana ya. Nah, sementara penjualannya, piutangnya banyaknya tidak tertagih. Nah, ini bisa digunakan perusahaan anjak piutang. Oke, lalu jika perusahaan anjak piutang ini berhasil ya, akan menolong perusahaan klien. Nah, tentu saja klien akan dapat dana kembali kan. Jadi istilahnya arus kasnya menjadi lancar kembali. Sehingga perusahaan klien dapat beroperasi lebih efisien dengan menyerahkan pengelolaan kreditnya kepada perusahaan anjak piutang ya. Lalu perusahaan dapat memperoleh pembiayaan siap pakai yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang. Tadi kan saya seperti contoh saya tadi ya, saya jual piutang saya ya yang belum tertagih nih, dibeli oleh perusahaan anjak piutang, saya kan dapat dana kembali. Nah, bisa jalan lagi nih arus kas saya ya. Nah, nanti tinggal perusahaan anjak piutang itulah yang menagihkan piutangnya saya tersebut ya. Sekarang sudah beralih ke tangan perusahaan anjak piutang ya, nanti dia akan menagih ke nasabah saya ya. Lalu mekanisme anjak piutang. Di sini ada disclose. Disclose ini maksudnya adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang, tapi dengan sepengetahuan debitur atau customer. Jadi nasabahnya tahu, oh ternyata piutangnya sekarang sudah dialihkan ke pihak ketiga. Jadi nanti si B tadi sudah tahu, oh jadi nanti yang nagih bukan saya lagi. Nanti yang akan menagih dia adalah perusahaan anjak piutang ya. Lalu ada lagi yang namanya undisclosed. Di sini transaksi penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang, tapi tanpa pemberitahuan kepada nasabahnya. Jadi nasabah saya ini nggak tahu nih ya. Tadi si C tadi nggak tahu, tiba-tiba ada yang nagih, dia kira yang nagih itu dari perusahaan saya, padahal bukan. Itu sudah beralih ya tagihannya ke perusahaan anjak piutang. Lalu ada recourse. Recourse ini berkaitan dengan resiko suatu customer atau nasabah yang tidak mau membayar. Bisa saja ya. Jadi ya perusahaan anjak piutang ya penuh resiko juga. Belum tentu yang dia tagih itu bagaimanapun caranya dia menagih belum tentu bisa membayar juga ya. Ya mungkin hanya membayar 50% ya, atau hanya membayar syukur-syukur bisa membayar 100% ya. Nah, itu cuma menjadi resiko dari perusahaan anjak piutang ya. Non-recourse, perusahaan anjak piutang mengurangi resiko tidak dibayarnya piutang oleh nasabah dalam jumlah yang disetujui semata-mata akibat ketidakmampuan keuangan nasabah. Jadi bisa saja nanti ada non-recourse itu, misalnya nasabahnya sudah benar-benar tidak mampu nih. Nah, makanya perusahaan anjak piutang mengambil kebijakan ini, ya sudahlah nanti bisanya berapa. Ya negosiasi nanti dengan pihak nasabah atau pihak yang ditagih ya, daripada sama sekali tidak dibayarkan. Oke, jasa-jasa anjak piutang di sini menyediakan yang pertama jasa pembiayaan, yaitu menyediakan pembiayaan di muka berkisar antara 60 sampai 80% dari total piutang yang dari total piutang setelah dilakukan kontrak anjak piutang. Ada juga jasa non pembiayaan, ini investasi kredit, ya, jasa penata usahaan atas penjualan, ya, jasa penagihan dan sebagainya. Lalu biaya-biaya apa saja yang dikenakan anjak piutang, yang dikenakan oleh anjak piutang, yaitu pertama ada service fee, service charge, yaitu fee yang berkaitan dengan fungsi perusahaan factoring dalam melakukan pembukuan penjualan terhadap transaksi penjualan oleh klien. Lalu ada discount charge, biaya ini secara langsung berhubungan dengan pembayaran di muka atau diberikan oleh perusahaan anjak piutang kepada klien setelah penyerahan faktur dilakukan. Ya, jadi inilah biaya-biaya yang dikenakan ya oleh perusahaan piutang. Ya. Manfaat anjak piutang apa saja sih? Satu, membantu administrasi penjualan dan penagihan, membantu mengurangi beban resiko, ya, memperbaiki sistem penagihan, ini yang jelas ya, karena kalau ditangani perusahaan sendiri mungkin ada yang bagian penagihannya itu kurang efektif, ya. Otomatis kalau dengan anjak piutang ini bisa
cepat penagihannya, otomatis modal kerja perusahaan akan lancar, meningkatkan kepercayaan, dan kita nanti perusahaan yang menggunakan jasa anjak piutang ini bisa lebih punya, karena modal kerjanya lancar ya, setiap tagihan yang bisa ditagih tepat waktu. Nah, ini ada kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ya. Oke, perbedaan anjak piutang dengan kredit bank. Ya. Kredit bank dengan anjak piutang apa sih bedanya ya? Itu sama-sama ngasih pembiayaan nih, nah, tapi tentu saja ini berbeda. Ya. Kredit bank melibatkan praktek-praktek dalam perkreditan umum. Nah, jadi ada jaminan ya, sedangkan kalau anjak piutang prinsipnya dia jual beli piutang. Nah, udah beda tuh ya, prinsipnya sih sudah beda. Yang satu jual beli piutang, sementara yang satu yaitu dia ikut praktek-praktek perkreditan secara umum, syarat-syaratnya apa, dan dia harus punya jaminan. Ya. Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana, kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif. Sementara anjak piutang berkaitan dengan pengalihan dari satu aktiva produktif, yaitu satu tagihan, menjadi kas pada saat jatuh tempo. Ya, jadi kalau anjak piutang itu, teman-teman semua ya, jadi tadinya dia bisa akhirnya menjadi kas, ya, tadinya piutang kemudian jadi kas. Ya, tapi kalau kredit bank mulainya dari hutang dulu, kemudian dialihkan menjadi aktiva yang produktif. Aktiva produktif teman-teman sudah tahu ya, ini sudah kita pelajari di mata kuliah yang, bukan di mata kuliah, di bagian atau di bab sebelum UTS, yaitu babnya manajemen kredit bank. Ya mudah-mudahan masih ingat semua ya. Oke. Kemudian perbedaan berikutnya ialah kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas, sedangkan anjak piutang dia tidak kasih tambahan kas, tapi hanya memperlancar arus kas. Kalau kredit bank itu kita memang dapat dana yang baru, dana yang baru. Tapi kalau anjak piutang tidak, itu hanya memang piutang kita, tapi tagihnya tidak bisa tertagih. Nah, dibelilah oleh perusahaan anjak piutang sehingga arus kas kita menjadi lebih lancar, ya. Lalu kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan agunan, sementara anjak piutang agunan merupakan hal mutlak. Bukan merupakan hal mutlak ya. Kalau kredit bank itu harus ada agunan, tapi kalau anjak piutang tidak, ya, tidak merupakan tidak wajib dengan adanya agunan. Ya. Oke, baik teman-teman semua. Saya rasa cukup dulu penjelasan dari saya ya. Nanti penjelasan ini bisa teman-teman tambahkan ya, dipelajari, dan kemudian dipelajari juga penjelasan dari teman-teman kelompok presentasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.